Halo sobat mahasiswa kreatif dan inovatif. Di tangan saya di review selanjutnya ada buku yaitu Terampil Menulis karya Eko Sugiarto STTS MTTSY. Nah, di dalam Terampil Menulis ini ada tips dan trik menulis laporan, menulis opini, cerpen, pantun, puisi dan yang lainnya. Dan uniknya di sini penulis itu membawakan suatu cerita untuk menarik hasrat pembaca agar lebih giat menulis, karena semua orang itu menurut Bapak Eko ini adalah bisa menulis, cuma bagaimana kita untuk berkarya itu yang menjadi tantangan utama. Nah, otomatis teman-teman kalau membaca ini di halaman pertama ada kisah tentang telur Columbus. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Columbus, seorang penemu benua Afrika? Padahal kalau kita pikir-pikir, Columbus itu menemukan benua Afrika hanya ketepatan, hanya karena dia berlayar kemudian menemukan suatu daerah. Lalu kok tiba-tiba sampai sekarang Columbus masih terkenal kan? Ada apa dengan Columbus ini? Lalu di cerita awal ini Columbus itu mengadakan pertemuan di dalam suatu negara, pertemuan besar-besaran, kemudian ada telur di piring, kemudian Columbus memberi tantangan kepada orang yang hadir pada waktu itu untuk bisa mendirikan telur yang ada di piring tersebut. Otomatis secara pikiran sederhana kita, telur tidak bisa berdiri, tapi semua ada yang mencoba juga, tapi setelah banyak yang mencoba kemudian yang gagal. Kemudian Columbus tersebut dalam istilah lah mempecahkan telurnya separuh, kemudian telur tersebut dapat berdiri. Dalam segi pikiran itu hanya hal yang sederhana. Nah, kemudian Columbus itu mempraktekkan bahwa hal yang sederhana saja kajian yang hadir di semua ini tidak bisa. Bagaimana tidak bisa dilakukan? Bagaimana dengan hal yang lain? Saya menemukan benua Afrika dengan sederhana, masa kalian tidak mau menemukan hal-hal yang lainnya? Nah, kalau berbicara masalah teori menulis opini, cerpen, puisi, pantun, otomatis teman-teman di sini pasti tahu. Dan penulis juga di sini menjabarkan tentang bagaimana menulis cerpen, opini, dan yang lainnya. Itu harus ada kemauan dari teman-teman. Kalau mau menulis opini harus menentukan tema, paragraf pertama, paragraf kedua, antara isi, antara penutup, bagian penutup itu harus memang jelas. Kalau mau menulis pantun, antara bait pertama dan kedua, dan 3 dan 4 itu harus selaras antara isi pantun yang mau disampaikan, atau pantun motivasi, pantun hiburan, dan yang lain-lainnya. Juga kalau mau menulis tentang puisi, karena puisi itu yang diungkapkan di sini adalah bahasa hati, teman-teman bisa mengarahnya kepada pasangannya atau kepada puisi yang ingin dipublikasikan di koran. Nah, secara kesimpulan besar yang dapat saya baca di dalam buku Terampil Menulis dan Tips dan Trik Menulis di sini, jadi penulis di sini Bapak Eko menganjurkan kita untuk memulai menulis yang secara sederhana, karena semua orang itu bisa menulis, cuma diri kita loh yang tidak bisa memaksa diri kita untuk konsisten menulis setiap hari. Justru dari kebiasaan kita menulis setiap hari, ketika kita terbiasa pasti akan menjadi luar biasa. Karena ibarat menulis, kata Pak Eko, ini adalah suatu cerita atau suatu komunikasi. Kalau teman-teman bisa bercerita, bisa menyampaikan apa yang dirasakan kemudian ditulis, itulah hal yang sederhana yang dapat ditulis. Jadi di dalam buku ini teman-teman dianjurkan untuk lebih giat menulis, apalagi mahasiswa yang diupayakan untuk menulis, karena nanti pasti berhadapan dengan skripsi, pastilah berhadapan dengan tugas-tugas
yang notabene itu harus berkarya dengan diri sendiri dan tidak copy paste di komputer. Mungkin hanya ini review dari buku tips menulis. Semoga teman-teman lebih giat menulis, saya juga lebih giat menulis. Salam mahasiswa, salam mahasiswa kreatif dan inovatif. Tunggu review saya selanjutnya.